Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Febrianti dari kelas 12A Keperawatan. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang penyakit kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera ditandai dengan diare dengan tinja yang cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Diare yang dialami bisa ringan, parah, ataupun malah tidak merasakan gejala sama sekali. Bisa penderita mengalami diare yang parah akibat kolera perlu segera ditangani karena menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal. Penyebab kolera. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah makanan laut seperti kerang dan ikan, sayuran dan buah-buahan, dan biji-bijian seperti beras dan gandum. Meskipun di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari terdapat bakteri kolera, orang yang mengonsumsi makanan tersebut tidak langsung terkena penyakit kolera. Dibutuhkan bakteri kolera dalam jumlah yang banyak di dalam makanan atau minuman untuk membuat seseorang terkena penyakit kolera. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil. Perkembangbiakan bakteri kolera ini akan mengganggu pencernaan manusia dengan cara mengganggu penyerapan air dan mineral. Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami diare yang menjadi gejala utama penyakit kolera. Gejala kolera. Gejala utama penyakit kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah, berkali-kali, hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah mual, muntah, dan kram perut. Gejala kolera pada anak-anak seringkali lebih berat dibandingkan dengan dewasa. Anak-anak yang terkena kolera lebih rentan terkena gula darah rendah atau hipoglikemia, yang bisa menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Lalu ada diagnosis kolera. Sebagai langkah awal, dokter akan mengajukan pertanyaan terkait gejala yang dialami penderita dan penyakit yang pernah diderita sebelumnya. Dokter juga akan menanyakan mengenai kesehatan anggota keluarga dan kondisi lingkungan tempat penderita tinggal, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan tes lanjutan. Tes lanjutan dilakukan dengan mengambil sampel tinja untuk dicek di laboratorium guna menemukan adanya bakteri kolera di dalam tinja. Pengobatan kolera. Penanganan utama untuk penderita kolera adalah mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan serta ion mineral di dalam tubuh. Bila penderita terus muntah-muntah sehingga tidak bisa minum, penderita perlu dirawat dan diberikan cairan infus. Selain mempertahankan cairan tubuh, dokter dapat memberikan obat-obatan lain untuk mengatasi kolera, yaitu antibiotik. Untuk mengurangi jumlah bakteri sekaligus mempercepat penyembuhan diare, dokter akan memberikan antibiotik seperti tetrasiklin, dosisiklin, ciprofloxacin, eritromisin, atau azitromisin. Obat selanjutnya yaitu ada suplemen zinc. Zinc atau seng juga sering diberikan untuk mempercepat penyembuhan diare pada anak-anak. Komplikasi kolera. Kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar akibat kolera bisa berakibat fatal, dehidrasi berat hingga shock, dan merupakan komplikasi kolera yang paling berbahaya. Selain itu, ada komplikasi lain yang bisa muncul akibat kolera, yaitu gagal ginjal, hipokalemia atau kekurangan kalium, dan hipoglikemia atau rendahnya kadar gula darah. Lalu ada pencegahan kolera.
Resiko terjangkit kolera dapat diminimalkan dengan menjaga kebersihan diri, misalnya dengan rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Selain kebersihan diri, kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Caranya dengan tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang, tidak mengonsumsi susu segar yang belum diolah, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih, dan mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan. Sekian penjelasan kolera dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.